Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Teman-teman pemuda Jemaat Immanuel Sendangan, dalam kesempatan yang indah ini, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memuliakan dan mengagungkan namanya, serta beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Saudari Tessa Raranta. Dalam persiapan, mari kita berdiri dan bernyanyi bersama-sama Tuhan Allah. Teman-teman pemuda, baiklah kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari kita duduk sejenak. Persekutuan Ibadah Pemuda Jemaat Ulim Immanuel Sendangan Wilayah Sondern pada saat ini kiranya tertahbis hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman disilahkan duduk. Saat ini kita akan berdoa untuk pengakuan dosa dan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyi bersama-sama kembali pada Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyi bersama-sama Bejanamu. Kekuatan di jiwaku
Teman-teman pemuda, saat ini marilah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-19. Di bawah perikop hidup orang Kristen dan menderita sebagai Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Teman-teman pemuda, tema mingguan kita adalah hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh perkenanannya kita boleh lagi melaksanakan ibadah pemuda pada saat ini walaupun dari rumah masing-masing. Hal ini seharusnya tidak mengurangi kerinduan kita untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Teman-teman pemuda, dalam bacaan kita pada saat ini, Petrus mengadopsi tradisi orang Yahudi, di mana orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa kesudahan dari segala sesuatu diawali dengan periode penderitaan yang hebat dan kesengsaraan yang tiada akhir. Oleh karena itu, Petrus menasihati jemaat untuk senantiasa tenang dan berdoa. Petrus mendorong supaya jemaat tetap siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kembali digambarkan dekat, bukan berarti kita hanya tinggal menanti dan tidak melakukan kegiatan apapun. Sebaliknya justru Petrus mendorong jemaat untuk, yaitu pertama, tetap memiliki kasih yang bertumbuh, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, memberikan tumpangan kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kedua hal ini sulit dilakukan karena memberikan tumpangan kepada orang lain bukanlah suatu hal yang lazim pada saat itu. Tumpangan hanya berlaku untuk sanak saudara saja. Namun,
Dengan kasih Tuhan, Ia membuat jemaat menjadi satu keluarga, sehingga bisa memberikan tumpangan kepada orang lain yang bahkan bukan saudara. Yang ketiga, agar jemaat saling melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang mereka miliki sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Teman-teman pemuda, dalam mengikut Tuhan, penderitaan dan kesengsaraan adalah realitas yang selalu ada dan tidak dapat untuk kita hindari. Rasul Petrus membedakan antara penderitaan dan kesengsaraan akibat kesetiaan iman dan kebenaran dengan akibat dari perbuatan dosa. Ada dua alasan mengapa orang Kristen mengalami penderitaan. Yang pertama, melalui penderitaan, orang Kristen dapat ambil bagian dalam penderitaan yang telah dialami Kristus. Yang kedua, kalau orang Kristen menderita karena nama Kristus, berarti hal ini bertujuan supaya Tuhan dimuliakan. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat ini seluruh dunia sedang diperhadapkan dengan masa yang sulit. Kita semua sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 yang telah membawa kesengsaraan, kematian, tangisan, kehilangan, dan lain-lain. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita akan tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan, atau kita malah hidup jauh daripada Tuhan? Dalam keadaan sulit saat ini, setiap kita diharapkan untuk saling menopang dan menghargai setiap usaha dan pengorbanan mereka yang bekerja keras untuk kebaikan bersama. Besar kecilnya peran, kerja keras, dan kebaikan apapun yang dilakukan oleh siapapun harus dihargai dan ditopang. Oleh karena itu, marilah kita tetap mengikuti himbauan yang ada agar kita dapat saling menopang dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sambil tetap setia melakukan firman-Nya. Amin. Teman-teman pemuda, saat ini marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sementara itu, mari kita menyanyi bersama-sama, "Sudahkah yang terbaik kuberikan?" Saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan doa dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena hanya oleh perkenanan-Mu saja ibadah kami saat ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan tadi. Kiranya kami dapat tetap setia menjaga iman kami kepadamu walau di tengah keadaan sulit saat ini. Ya Bapa, tadi kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan itu, agar itu dapat dikelola dan dapat terpakai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, di tengah pergumulan saat ini, kami berdoa bagi para pelayan-Mu, para pemerintah, tenaga kesehatan, aparat keamanan. Kiranya semua ada dalam perlindungan-Mu, dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Juga bagi kami semua yang ada di dunia ini, betapa kami lemah dan tak berdaya. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap hal kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan melindungi kami dan menolong kami, juga menguatkan kami dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya kami dapat saling menopang dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Pun bagi semua pasien
akibat dari COVID-19 ini, ataupun bagi semua yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Mari kiranya Engkau menolong, memberkati, dan memberikan kesembuhan, dan kiranya mereka dapat beroleh pemulihan yang hanya berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami juga berdoa bagi pelayanan-Mu yang ada di muka bumi ini, khususnya pelayanan pemuda Jemaat Gemim Immanuel Sendangan. Kiranya Engkau memberkati akan setiap hal yang diupayakan dalam setiap pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berdoa juga bagi semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah saat ini, kiranya Engkau memperlengkapi kami terus dan memberkati kami sesuai dengan kasih karunia Allah. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Amin. Teman-teman pemuda, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dan diundang kita untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Esok Kan Ku Jelang. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai, dikembalikan kepada penuntun ibadah. Mari kita menyanyi bersama-sama himne pemuda. Engkau telah terpanggil pemuda Gemim.
Pertama-tama sebagai umat yang percaya, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan tuntunannya, perekaman ibadah kita di saat ini boleh berjalan dan berakhir dengan begitu baik. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada kadim kita di saat ini, yaitu Saudari Tessa Raranta yang sudah melayani kita. Tuhan Yesus memberkati setiap tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, memberkati juga keluarga. Disampaikan juga terima kasih kepada singers, pemain musik, tim multimedia Pegis, dan juga kepada teman-teman pemuda yang sudah beribadah di tempat masing-masing. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.